Kalau sudah generate, sekarang kita masuk ke Google Play Console. Nah, setelah kita masuk ke Google Play Console, kita bisa buat aplikasi di sini. Buat aplikasi, kemudian bahasa defaultnya ini bahasa Indonesia bisa, atau teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris juga. Kemudian judulnya judul aplikasi, misalnya tadi apa namanya, GoFix. Setelah itu kita buat judulnya ini GoFix ya. Maka dia akan diarahkan ke sini. Nah, sebelumnya kita siapkan di tampilan baru dari Google Play Console ini seperti ini ya. Jadi kalau di tutorial sebelumnya itu tampilan masih UI yang lama, jadi sekarang agak berbeda memang. Jadi kalau kita menggunakan tutorial yang lama, agak kesulitan juga kalau member-member baru mengikutinya. Jadi saya buat yang sekarang sesuai dengan versi yang sekarang dari tampilan Google Play Console-nya. Sekarang di deskripsi singkat kita kasih deskripsi dari aplikasi kita. Misalnya penyedia layanan jasa, seperti itu ya, GoFix ini. Kemudian deskripsi lengkapnya teman-teman silakan tambahkan. Lebih bagusnya itu sebelum aplikasi di publish ke Play Store, teman-teman sudah harus siapkan deskripsi singkat sama deskripsi lengkapnya. Nah, nanti teman-teman silakan bikin dulu, setelah itu di-pastekan ke sini seperti itu ya. Oke teman-teman, setelah tadi kita isi deskripsi singkat sama deskripsi lengkapnya, sekarang kita akan masuk ke sini. Nah, ini icon dari aplikasi kita nanti di Play Store. Nah, di sini ada recommended size-nya 512x512 untuk icon aplikasi. Kemudian di bawah-bawahnya juga ada semua recommended size-nya di sini. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja. Nah, di sini di tutorial ini kebetulan saya sudah sediakan gambar-gambar. Jadi saya tinggal tambahkan saja untuk gambarnya. Kita masuk ke sini. Kemudian yang icon ini open. Kemudian kita bisa jelajah file di sini untuk tampilannya nanti di deskripsi aplikasi kita di Play Store. Kemudian di sini saya sudah sediakan sebetulnya screenshot. Jadi di sini mintanya biasanya maksimum 8 screenshot. Oke. Jadi saya cuma gunakan yang ponsel saja. Jadi teman-teman tinggal silakan nanti sesuaikan saja. Kemudian tata urutannya juga bisa teman-teman pindahkan dengan geser saja. Kemudian ini dulu. Ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian tambahkan yang 1024x500. Kita tambahkan. Kita cari di download 1024x500. Kita open. Kemudian kita tambahkan juga yang 180x120. Ini saya juga sudah siapkan. Kemudian kita tambahkan yang 1280x720. 1280x720. Sorry, ini gambarnya pecah ya karena saya tidak desainnya bagus nih. Saya cuma ubah dia punya ukuran saja jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang terakhir 4096. Kita tambahkan. Nah, di video promo ini teman-teman bisa tambahkan URL video yang berisi deskripsi perkenalan dari aplikasi teman-teman. Jadi kalau mau record screen untuk melihat fiturnya, cara kerjanya bagaimana, teman-teman bisa tambahkan di sini. Kemudian selanjutnya kita pilih masuk ke kolom kategorisasi. Di sini kita pilih jenis aplikasinya. Apakah itu game atau aplikasi? Tentu saja ini aplikasi ya. Meskipun game juga adalah aplikasi. Coba kita masuk ke sini. Kemudian kita masuk ke kategori. Kategori ini masuk di mana
aplikasi kita, jenis aplikasi kita. Saya pakai yang produktivitas saja. Oke. Kemudian Anda perlu mengisi rating konten. Nah, ini nanti kita masuk ke rating konten dulu. Kemudian emailnya ini harus diisi 95 ya, sorry. Kemudian setelah itu kita simpan draft dulu. Teman-teman bisa isi juga situs web teman-teman, ponsel juga bisa, tapi saya pilih isi email saja karena ini yang mandatory, jadi dia harus diisi. Yang tanda bintang seperti ini harus diisi ya, sama juga dengan ini. Kemudian kita simpan draft dulu. Oke, aplikasi Anda telah disimpan. Kemudian kita masuk ke konten aplikasi. Nah, ini kebijakan privasi. Di sini teman-teman sudah harus sediakan kebijakan privasinya. Jadi dari aplikasi itu isinya di sini di kebijakan privasi. Nah, saya akan menggunakan kebijakan privasi yang dari aplikasi sebelumnya. Jadi teman-teman silakan siapkan, atau teman-teman juga bisa menggunakan yang punya Androgex, punyanya Androgex di setting di sini di terms and condition. Kemudian teman-teman bisa copy yang ini, copy ke misalnya Google Docs, seperti itu ya, Google Docs. Silakan teman-teman upload file tadi, tinggal tambah baru filenya, kemudian kita paste ke dalam sini yang punyanya Androgex. Setelah itu kita bagikan. Setelah dibagikan, kita simpan dulu. Setelah dibagikan ini, dapatkan linknya. Nah, link ini yang kita dapatkan di sini nih, ini yang akan kita tempatkan di kebijakan privasi di sini. Kita masuk ke sini di kebijakan privasi, di konten aplikasi. Kemudian kita tambahkan di sini URL kebijakan privasinya. Jadi teman-teman silakan masukkan. Setelah itu kita simpan. Oke. Setelah simpan, balik lagi ke sebelumnya, kita cek di iklan. Aplikasi saya berisi iklan, simpan. Kalau tidak ada iklannya, teman-teman bisa pilih tidak. Selanjutnya kita masuk ke akses aplikasi. Nah, di akses aplikasi ini teman-teman bisa sesuaikan. Kalau ada fungsi beberapa fungsi yang dibatasi, silakan dicentang di bagian bawah. Karena saya open untuk semua, jadi tidak ada batasannya. Selanjutnya kita masuk ke yang berikut, rating konten. Kita masuk ke yang lainnya dulu. Rating konten, target dan audience konten ini kita pilih dulu. Silakan dipilih saja yang ini atau 18 tahun ke atas. Kemudian berikutnya, kemudian keberadaan di store, berikutnya kita simpan. Di sini sih diikuti saja semua apa yang diminta oleh Google. Silakan diisi semua saja. Sampai nanti di sebelah sini tuh centang hijau semua. Setelah itu kita masuk ke harga dan distribusi. Di sini ada pilihan aplikasi ini berbayar atau gratis. Kalau sudah pilih berbayar, maka itu lifetime ya, jadi forever. Jadi sekali pilih berbayar, maka itu akan selamanya. Jadi di sini saya akan pilih gratis. Ini ada peringatannya. Penetapan harga menjadi gratis bersifat permanen. Anda tidak dapat mengubahnya kembali ke berbayar setelah dipublikasikan. Seperti itu ya. Kemudian di sini pilih semua negara. Jangan lupa ini dipilih, ini tersedia. Jadi aplikasi saya itu mau dilihat di mana saja. Kemudian setelah itu
kita simpan draftnya. Sekarang kita masuk ke rilis aplikasi. Kita masuk ke track produksi, kita kelola. Nah, buat rilis di sini. Lanjutkan. Nah, setelah ini baru kita bisa ambil filenya. Filenya teman-teman simpan di mana, silakan diarahkan ke situ. Jadi karena saya sudah sediakan sebelumnya, ini ya, go fix release. Di sini ada peringatan ya, ada peringatan. Saat ini aplikasi Anda menargetkan API level 28 dan harus menargetkan setidaknya API level 29. API level 29. Jadi ini ini peringatan saja, kita abaikan saja. Jadi tidak ada masalah di sini kalau peringatan soal API ini. Kemudian kita simpan, kita tinjau. Ini ada pesan peringatannya tadi ya. Kita bisa baca di sini ada dua peringatan, ukuran aplikasi sama API level yang digunakan. Nah, ini karena Android X tadi belum di upgrade lagi, belum di-update API-nya. Harusnya sudah level 29, tapi kita masih belum sampai ke situ. Kemudian ukuran aplikasi. Ukuran aplikasi ini biasanya direkomendasikan menggunakan Android Apps Bundle ya. Tapi biasanya ini tidak terlalu penting ya, karena ukuran aplikasi kita kan cuma 6 MB biasanya. Standar ukuran yang disediakan oleh Android X itu 6 MB. Jadi teman-teman abaikan saja kalau peringatan ini. Kemudian kita tutup. Nah, ini kan button mulai peluncuran ke produksinya ini belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya, biasanya di sebelah sini kan masih belum ada yang tercentang ini. Masih belum hijau semua. Jadi kita kembali ke sini, pastikan semua data di sini sudah terisi. Jadi kalau dicek di sini button rilisnya belum aktif, jadi teman-teman kembali lagi ke sini yang ada tanda centangnya ini, pastikan semua datanya sudah terisi. Karena ini masih ada data yang kurang, jadi saya harus kembali ke sini untuk mengecek seperti itu ya. Oke, kita masuk ke harga dan distribusi. Ini tadi kita sudah ini dicentang, ini dicentang, disimpan draft. Nah, ini sudah hijau. Kemudian kita masuk ke rating konten, kita tambahkan ini baru aktif. Kita lanjutkan, masukkan alamat email yang valid, misalnya rutung95@gmail.com. Kita copy, kita paste ke bawah. Kemudian kita pilih kuesionernya berdasarkan aplikasi kita. Jadi lihat saja di sini apakah aplikasi yang saya buat itu jenisnya sama seperti yang saya pilih di sini. Kalau yang berita, silakan pilih berita. Sesuaikan saja dengan punya teman-teman. Oke. Tidak, kita pilih tidak semua saja ya. Kemudian kita tidak saja ya. Kita simpan kuesioner, menghitung rating, kita terapkan rating. Nah, ini sudah hijau semua. Kirimkan kuesioner rating konten baru untuk semua pemberian aplikasi. Jika ada perubahan, ini peringatan saja. Kita kembali ke ini konten aplikasi masih ada yang ini kita lupa satu. Kita target audience dan kontennya ini, rating kontennya 13, 15, 18. Silakan dipilih saja sih. Menarik bagi anak-anak ya, secara tidak sengaja kan. Kemudian kita simpan. Kemudian kita kembali. Ini sudah tercentang semua, jadi kita sudah bisa kembali ke rilis aplikasi sekarang.
edit rilis, ini sudah hijau semua ya. Kalau pas masuk ke rilis aplikasi ini button mulai peluncuran ini belum aktif, teman-teman kembali saja ke sebelah sini, lihat yang belum hijau yang mana. Jadi artinya yang belum hijau itu yang belum lengkap datanya. Jadi lengkapi saja dulu, setelah itu kemudian baru kita masuk ke rilis aplikasi. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke mulai peluncuran aplikasi, konfirmasi. Jadi kita sudah bisa kembali ke sini. Nah, kemudian nanti ada peringatan di sebelah sini, publikasi menunggu keputusan. Jadi silakan tunggu saja. Biasanya itu bisa 2 hari, bisa lebih dari 2 hari hingga 7 hari. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja. Nanti kalau belum beruntung, biasanya ada peringatan aplikasi ditolak karena semua konten aplikasi kita tidak sesuai dengan kebijakan Google. Silakan teman-teman lanjutkan untuk berkreasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.